saudara. Boleh minta tolong ditampilkan PPT-nya. Oke, Bapak Ibu, kita baru selesai melewati serangkaian acara untuk kita masuk musim yang baru, betul? Kita ngelewatin Rosh Hashanah, kita melewati Yom Kippur, baru kemarin kita selesai Sukkot, dan inilah masa-masa di mana musim yang baru, di mana level yang baru, season yang baru. Boleh slide yang pertama? Tapi ada kabar yang membuat kita harus alert, saudara. Musim yang baru, level yang baru, artinya musuh yang baru juga. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin pernah main game apa saja lah. Setiap kali kita selesai satu babak dan kita masuk babak selanjutnya, musuh yang baru itu gak pernah sama dengan yang sebelumnya. Pasti musuhnya akan lebih kuat, musuhnya akan lebih expert. Tapi di satu sisi juga kita akan diperlengkapi lebih expert untuk menghadapi musim yang baru, musuh yang baru. Di sini nggak ada yang main game ya, selain saya mungkin dan teman-teman yang masih muda. Soalnya Bapak Ibunya berdoa terus di sini ya. Mungkin dulu ketika Bapak Ibu main game apapun, mungkin zaman dulu adanya Tetris ya kan. Kalau sekarang Mobile Legend atau apalah itu. Tapi zaman dulu ketika main Tetris makin lama makin cepet. Musuh yang datang yang harus disusun, yang harus ditata itu makin cepet. Terus main Mario Bros. Nah, apapun lah itu. Ketahuan ya umur saya. Jadi setiap kali kita tidak tua tapi kita makin matang dan dewasa. Oke. Setiap kali next level, setiap kali season baru, musim baru, musuhnya itu juga baru, musuhnya juga levelnya lebih daripada yang sebelumnya. Karena itu kita semua perlu upgrade. Kita semua perlu upgrade. Coba ngomong kanan dan kirinya, kamu butuh upgrade, saya butuh upgrade. Mahanaim butuh upgrade, kapal Bahtera kita butuh upgrade. Lawatan untuk kita kerjakan lawatan. Nah, kata upgrade ini ada dua hal, ada dua poin penting yang dari artinya kata upgrade itu sendiri, yaitu yang pertama, ada yang harus ditambahkan. Yang kedua, ada yang harus digantikan. Oke? Bapak Ibu hari ini ngelihat Miel ya, dia akan tumbuh, dia akan upgrade. Kebayang gak kalau Miel nanti 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, dia masih akan tidur di tempat duduk sapinya ini. Dia tidak mengubah apapun, dia masih akan tidur di situ. Lucu gak kira-kira? Gak lucu, bahkan bukan sesuatu yang lazim. Yang seharusnya lazim adalah kalau kita tumbuh, kalau kita upgrade, maka ada hal-hal dalam hidup kita itu yang harus ditambahkan, tapi ada hal-hal yang harus digantikan. Kebayang gak Miel pakai baju yang sama dari umur dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang ada bukan lucu, yang ada bajunya sobek. Harus belajar untuk menggantikan apa yang harus digantikan. Jubah-jubah yang lama ganti dengan jubah yang baru. Hal-hal yang kita belum ada, tadi kan pemimpin saling mendoakan. Yang tidak ada di dia minta didoakan. Yang engkau tidak punya kekudusan, datangi orang untuk engkau ditambahkan kekudusan. Yang engkau tidak punya keberanian, yang engkau selama ini mungkin punya ketakutan, datangi orang-orang yang berani. Jadi kita harus mengupgrade diri kita dengan cara menambah apa yang perlu kita tambah. Dan kita harus menggantikan apa yang perlu digantikan. Manusia roh secara bahkan manusia jiwa kita, ada hal-hal yang kita harus ganti, ada hal-hal yang kita harus upgrade, ada hal-hal yang kita harus tambahkan. Nggak bisa pakai cara yang lama untuk season yang baru. Nggak bisa pakai onderdil lama untuk sebuah musim dengan kecepatan yang bertambah-tambah, nggak bisa. Bahkan setahu saya kalau mobil-mobil yang di perlombaan, mobil F1, setiap kali mereka masuk lap baru, ada yang cepat akan digantikan. Dengan sangat cepat, karena apa? Onderdil tertentu itu menentukan. Engkau akan goyang ketika di kecepatan tertentu atau apapun itu sangat menentukan. Jadi ketika kita upgrade, ada dua hal ini yang harus dilakukan. Ada yang harus ditambahkan, ada yang harus digantikan. Next selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Bapak Ibu kenal beberapa logo yang di sini? Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan saya. Ini adalah merek-merek yang saat ini udah hampir-hampir tidak terdengar. Merek-merek ini dulu adalah juara di kelasnya. Merek-merek ini, brand-brand ini, mereka adalah rajanya di bidangnya masing-masing. Siapa yang gak punya handphone Nokia di zamannya?
3310, 5510, Nokia pisang, apapun itu. Siapa yang nggak tahu Yahoo? Semua email dan semua browser kita pakai yang namanya Yahoo. Siapa yang nggak tahu namanya BlackBerry? Ada yang masih punya pengalaman pakai BlackBerry? Sedikit ya. Ini anak milenial semua. Jadi di zamannya mereka lah brand-brand yang top of the top, mereka lah yang paling hebat, mereka lah dengan nilai-nilai saham paling tinggi, nilai-nilai value dari brand ini tuh seolah-olah di zaman itu tidak tergantikan. Tapi satu dan dua hal, tim-tim yang ada di dalamnya itu mungkin tidak melakukan upgrade. Mungkin tidak mau membaca perubahan zaman. Mungkin merasa sudah di atas angin. Mungkin merasa bahwa siapa sih yang hari ini gak kenal bebek di zamannya itu. Tapi hari ini gak ada satupun lagi orang yang pakai bebek. Gak ada lagi yang namanya ping tuh gak ada lagi. Yang tahu ping ya, zamannya gak dibales, kita ngeping terus. Dan sekarang mereka dengan sangat cepat dalam sekejap mata, dalam satu musim, dalam satu season tergantikan dengan brand-brand yang baru. Hari ini kita pakai Google, gak ada yang gak punya email, ya, gak ada yang gak pernah pakai Google. Kita semua di sini kalau namanya pasukan pasti pakai Google karena kalian pemetaan, kalian browsing, kalian cari data dan segala macam. Dan hari ini karena mungkin PPKM dan segala macam, semua rata-rata punya Netflix di rumahnya. Kita berkenalan dengan aplikasi-aplikasi baru ini. Dan ini tuh aplikasi-aplikasi yang melakukan perubahan, update demi update. Dan mereka bukan aplikasi yang terlalu merasa seperti di atas angin, belajar dari pendahulunya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau pernah dipakai dengan sangat dahsyat di zaman-zaman sebelum ini, musim-musim sebelum ini, kita tetap perlu upgrade. Siapapun engkau mau second layer, engkau mau core ke tim, engkau mau pasukan yang mungkin pemimpin unit yang sudah bertahun-tahun dari mana yang belum ada, engkau sudah ada, engkau tetap perlu upgrade. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa ada di jalur untuk terus naik. Kita tidak hilang, kita tidak ditemukan tinggal nama. Oh iya sih itu ya, iya dulu sih katanya penginjilan, tapi sekarang nggak tahu kemana. Semenjak menikah udah hilang, nggak pernah kelihatan lagi, nggak pernah. Kita bukan pasukan yang seperti itu. Amin. Dan di Alkitab ada nggak sih tentang upgrade? Saya akan bacakan di 2 Timotius 3. Semua yang tertulis dalam firman, dalam Alkitab, semua yang diajarkan, diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, untuk membetulkan yang salah dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan firman, dengan kebenaran, dengan pedang kebenaran, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna. Nah, kata sempurna ini bahasa aslinya, kata aslinya artios, yang artinya up to date atau update atau upgrade. Jadi yang bisa membuat kita upgrade adalah pedang kebenaran Tuhan. Yang bisa membuat kita upgrade adalah kebenaran demi kebenaran yang engkau mau kunyah. Seberapapun tajam itu, seberapapun sakit itu, tapi kalau engkau memberi dirimu untuk terus membelah setiap lapisan jiwamu dengan kebenaran demi kebenaran, engkau akan di-upgrade. Engkau yang tidak menolak didikan, engkau yang tidak menolak teguran, engkau yang tidak menolak ukiran Tuhan yang bahkan mungkin itu sangat sakit, engkau sedang memberi dirimu di-upgrade. Next, selanjutnya. Nah, saya mau cerita ada 2 sisi, ada 2 contoh. Yang paling berbahaya dari sebuah upgrade, dari sebuah update, saya beberapa waktu yang lalu saya ke service center. HP saya bermasalah, saya datang ke service center. Karena HP saya Samsung, saya datang ke service center Samsung. Saya ngobrol, sembari menunggu saya ngobrol dengan mbaknya. Mbak, merek Samsung kan merek besar ya. Sebelum diproduksi, sebelum dilepas ke pasar, ke market pasti ada riset. Kenapa dengan brand sebesar ini yang rusak, yang datang ke service center tetap banyak. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke service center nggak pernah sepi. Pasti antri, ya kan? Apapun itu, mau iPhone, mau Samsung, tetap akan ada orang yang membetulkan, mereparasi gadgetnya. Saya nanya, kalau memang mereka sudah melewati riset, melewati segala macam tes, kenapa masih ada yang rusak dari sekian banyak yang dijual? Terus kata mbaknya seperti ini, 80% sampai 90% gadget yang datang di service center
itu gadget-gadget yang mengalami hang atau rusak ketika upgrade, ketika update. Kenapa? Mungkin saat dia update, jadi Bapak Ibu kalau pakai handphone sering terima notifikasi ya, update handphonemu, ya kan? Kalau saya pakai Samsung ada, saya nggak tahu merek lain. Update, jadi berkala kita akan dikirimin. Dan kalau kita update itu akan sekian menit mendownload, sekian menit menginstal, sekian menit merestart. Dan kata mbaknya, ketika gadget itu di-update, ketika dia tidak cukup baterainya, ketika sinyalnya putus-putus, ketika memorinya nggak cukup, di tengah-tengah update, di tengah-tengah dia mendownload itu tiba-tiba hang, korup, itu akan blank semua, bisa jadi datanya hilang semua. Sesepele itu. Ketika engkau dalam proses upgrade, itu sebuah proses transisi yang sejujurnya berbahaya. Kalau engkau tidak berespon dengan benar, kalau engkau tidak mengambil sikap hati dengan benar, tiba-tiba hidupmu bisa hang. Dan hanya bisa dibetulkan kalau engkau datang ke service center, yaitu Tuhan Yesus yang memproduksi dan menciptakan kita. Jadi 80-90% gadget dan komputer itu hang ketika update atau upgrade. Dan setiap kali masuk musim baru, mau gak mau kita harus upgrade. Tapi setiap kali di masa-masa upgrade dan update ini, berhati-hatilah dengan respon hatimu. Siapa tahu Tuhan lagi mau bawa kamu satu musim yang baru. Tuhan bawa kamu mengalami upgrade supaya ketika engkau diberkati, engkau tidak jadi orang yang sombong. Tapi di masa transisi itu engkau salah berespon, repot. Yang digenapi bisa jadi tertunda. Saya mau cerita ada dua contoh. Yang pertama adalah bangsa Israel. Tuhan Yesus hari itu sangat rindu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dari Mesir dibawa masuk ke tanah perjanjian. Dan ada masa transisi yaitu padang gurun. Dan di tengah-tengah masa transisi itu, bangsa Israel responnya adalah menggerutu, marah, komplain, dan minta balik ke Mesir. Bayangkan ya, bayangkan Tuhan dengan semua caranya yang sangat grande membawa keluar satu bangsa yang tegar tengkuk dengan cara bukan cuma buka gerbang, dia buka itu tirai laut, dia belah laut, dia turunkan mana, dia turunkan burung puyuh, dia datangkan dan dia beri air, dia beri pemeliharaan, dia beri tiang awan, tiang api, dia beri cara yang supranatural dan sangat grande. Dan apa balasan bangsa Israel di tengah masa transisi? Mereka marah-marah, mereka komplain, mereka menggerutu, mereka terus mengeluarkan setiap sikap yang menyakiti hati Tuhan. Dan hasilnya seperti apa? Bukan upgrade. Sebagian besar dari bangsa Israel mati di perjalanan di 40 tahun di padang gurun. Yang harusnya upgrade itu cuma butuh 4 tahun. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka bersikap dengan sangat tidak sopan. Mereka bersikap dengan sangat melukai hati Tuhan. Dan mereka berputar-putar di padang gurun. Mereka gak jadi menikmati tanah Kanaan. Generasi yang keluar di awal itu sebagian besar mati di padang gurun. Yang masuk adalah generasi-generasi yang baru. Saudara, Tuhan memulai Mahanaim ini dengan cara yang sangat grande. Bukan cara yang receh. 50 juta yang awalnya untuk membangun gedung TK itu hari ini sudah menjadi lebih dari 100 miliar. Saya nggak ngomong-ngomong kosong, saya nanya sama Pak Mul. Pak Mul, nilai Mahanaim ini berapa? Beliau hitung-hitung, tanahnya 25 M. Bangunannya 50 sampai 60 sampai 70 M. Belum sound system yang tadi Ibu bilang 1 sampai 2 M. Belum jubah penari dari masa ke masa. Satu event, hitung aja satu event itu bikin jubah sekian ratus, berapa ratus juta. 200 juta, 20 event kita udah ngabisin berapa? Tuhan memulai Mahanaim dengan dari memberi makan lewat Indomie dan sayur-sayur yang sudah hampir busuk. Dan hari ini kita kasih makan jiwa-jiwa udah bukan itu lagi. Kita kasih makan lobster kok. Kita kasih makan ikan terbaik. Yang bahkan dengan normalnya kita juga gak mau beli kok. Satu kepiting kok 7 juta. King crab. Mungkin sesekali saya perlu tampilkan fotonya. Bapak Ibu sering gak percaya sih. Saya terima berkarton-karton, berstyrofoam dikirimin sama Bunita. Tuhan memulai dengan cara yang sangat grande. Dari yang sangat kecil. Dan Tuhan mau pamerkan ke semua orang bahwa ini loh Mahanaim
yang memulai dengan cara yang sangat grande yang Tuhan beri. Nggak ada yayasan dimanapun di masa pandemi itu seperti yang kita alami, nggak ada. Yang ada adalah pengurangan karyawan. Kalau kita jangankan pengurangan karyawan, cek berat badan Bapak Ibu semua, naik atau turun. Saya ke Papua, berat saya badannya naik 3 kilo. Padahal di sana nggak ada restoran gitu. Tapi itulah kemurahan Tuhan, itulah keajaiban yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu please, kalau engkau masih ada di antara engkau yang engkau ngomong, saya ikut Bahtera udah sekian lama, dari hari baru zaman baru. Semua barang profetiknya saya lengkap. Tapi mana janji Tuhan? Please Bapak Ibu, itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan memulai dengan cara yang sangat ajaib. Jangan di masa transisi engkau menunggu kegenapan janji, engkau komplain, engkau meragukan, engkau menusuk pemimpinmu karena ketidakpercayaanmu, karena lunturnya imanmu. Please, itu melukakan hati Tuhan. Mungkin engkau sudah di ujung mau masuk Kanaan, engkau menggerutu, engkau ngomel, tiba-tiba gak jadi masuk hanya karena sikap hatimu salah di masa transisi. Di masa Tuhan mau upgrade hidupmu. Tuhan udah bukakan ya. Kalau Bapak Ibu mau mereview lagi apa yang Ibu khotbahkan di Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukot apalagi. Itu berkatnya aja sampai hari ini saya belum habis kunyah. Saya perlu dengar berulang-ulang. Saya perlu kunyah lagi. Karena itu sangat kaya. Itu sangat kaya. Belum lagi nanti Ibu mau cerita tentang ke depan seperti apa. Ada anggur manis, ada pengurapan kayu aras segala macam. Jangan berespon salah di saat engkau ada di masa transisi. Itu menentukan. Lalu contoh yang kedua, ada Esther. Esther ini dari rakyat jelata, yatim piatu, ya kan? Tiba-tiba dia harus masuk karantina. 1 tahun karantina untuk dia itu masuk pemilihan ratu-ratuan, ya, pemilihan menjadi dipilih siapa yang akan menjadi pengganti Ratu Wasti. Dan dari kejelataannya dia yang mungkin kalau di rumah itu seenaknya, mungkin di rumah itu dia gak punya aturan banyak, dia harus masuk protokoler kerajaan. Tiba-tiba dia harus bangun jam tertentu, dia harus direndam sekian jam, dia harus merasakan kesakitan minyak mur, minyak asai. Bapak Ibu itu benar-benar sakit loh, ngelupasin kulit 6 bulan. Saya pulang dari Kediri, kulit wajah saya ngelupas 2 hari aja saya kesakitan. Ini 6 bulan direndam, ganti kulit benar-benar, dan muri itu sepahit empedu kalau Bapak Ibu mau tahu. Muri itu nggak ada wangi-wanginya. Muri itu tuh benar-benar sesuatu yang akan merontokkan semua kulit lamamu. Dan dia direndam 6 bulan, no complain at all. Seorang Esther, seorang rakyat jelata, tiba-tiba dia masuk, dipindahkan dari masa yang lama ke masa transisi sebelum dia jadi seorang ratu. Dia lolos dan dia lulus dengan sangat ajaib. Hatinya sederhana kok. Dia cuma nurut sama Mordekai. Sesimpel itu. Hatinya cuma sederhana, dia cuma taat. Dan yang endingnya berbeda seperti yang bangsa Israel. Endingnya dia bawa satu bangsa mengalami yang namanya kemerdekaan, pembalikan keadaan. Dia bawa satu bangsa mengalami yang namanya Purim. Di masa transisi dia berespon dengan benar. Ditawarkan, kamu mau minta apa buat menghadap raja? Dia gak minta yang lain, dia tanya. Menurut Hagai, apa yang pantas saya pakai? Dia bertanya, dia jadi orang yang sangat mudah belajar di masa transisi. Dia sangat mudah belajar, dia sangat lembut hatinya. Sehingga itu menjadikan dia teruji, lulus di masa transisi. Bapak Ibu, ada sebuah statement yang saya sangat suka. Buat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu semudah dia menjentikan tangan. Tapi mengeluarkan kemesiran dari bangsa Israel, Tuhan butuh kerjasama. Bangsa-bangsa Israel punya respon yang benar. Bagi Tuhan, membawa seluruh MOG ini keluar dari kejelataan gampang. Dinaikkan di mimbar, di mesbah, dipuji, dipakai, dan dipanggil di sana sini pelayanan. Tapi mengeluarkan kejelataan dari orang-orang yang pernah miskin, itu butuh respon kita semua. Butuh respon setiap kita masing-masing. Tuhan gak bisa paksa, itu kejiwaanmu kok. Engkau yang terbiasa bermental miskin, Tuhan mau kasih kamu 100 juta pun engkau akan tetap punya mental miskin kalau engkau tidak punya hati yang limpah. Tapi kalau engkau gajimu mungkin cuma 1 juta, tapi mentalmu sudah diubahkan, engkau sudah mengeluarkan semua kejelataan,
Engkau tiba-tiba 1 juta engkau rela itu kasih makan orang lain sebelum dirimu sendiri menikmati. Tiba-tiba engkau jadi orang yang limpah. Tiba-tiba engkau berpindah bukan saja secara fisik tapi secara jiwa, secara roh engkau limpah. Dan ketika di roh engkau sangat kuat dan engkau sangat limpah, itu menarik semua berkat datang kok. Yang di roh itu akan jauh lebih kuat daripada apa yang di fisik. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisimu, Tuhan mau mengeluarkan apa yang di dalam hidupmu, yang di inner child yang kita bahas di Sukot, itu Tuhan butuh kerjasama dengan engkau. Engkau punya kemarahan, gampang kok Tuhan melepaskan engkau dari masalah. Gampang Tuhan mengeluarkan engkau dari hutang, itu sangat gampang. Tapi masalahnya apakah hatimu tetap punya mental yang miskin? Tetap punya mental yang minta-minta? Itu Tuhan butuh respon kita masing-masing. Jadi di masa transisi, bekerja samalah dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dengan roh yang akan menolong kita untuk kita mengeluarkan semua kejelataan kita, mengeluarkan semua kemesiran kita. Kalau enggak kita hang di tengah-tengah, nanti kita sudah menikmati tanah Kanaan. Kalau itu belum keluar, kita akan hang, kita akan error. Dan itu sangat repot saudara, di musim yang baru kita gak punya waktu untuk hang lama-lama. Hang sedetik aja udah langsung bener, harus udah langsung bener di hadirat Tuhan. Error semenit 2 menit, sakit hati semenit 2 menit, datang ke hadirat Tuhan harus udah langsung beres. Amin saudara. Next selanjutnya. Ada 3 upgrade yang saya pengen cerita di sini. Mungkin akan sangat banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang hari-hari ini juga buat saya. Firman ini juga buat saya. Upgrade tubuh, jiwa, dan roh. Yang pertama, hari-hari ini kalau engkau mau upgrade, mulai atur siapa orang-orang yang terdekat dengan hidupmu. Karena engkau, saya ini adalah hasil dari rata-rata 5 orang terdekat di hidupmu. Engkau coba cek hari-hari ini engkau dekat dengan siapa? Dengan pencemooh? Dengan haters? Dengan orang-orang yang kepahitan? Cepat atau lambat engkau akan terkamiri. Tapi kalau engkau memberi diri, engkau taruh 5 orang terdekatmu itu adalah orang-orang yang punya value, orang-orang yang mengejar keilahian, orang-orang yang menghargai yang namanya perjanjian. Engkau, walaupun engkau sangat dangkal awalnya, engkau akan kekatrol. Engkau akan terbentuk dengan orang-orang di sekitarmu yang mempertajam engkau. Pilih, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang hutang sana sini. Bukan berarti kita tidak menjangkau dan kita tidak mengasihi mereka, tidak. Tapi orang-orang terdekat itu adalah orang-orang yang memang intens membangun hidupmu, memang intens ketemu dengan engkau. Saya juga jadi tahu kenapa ibu tuh memilih untuk nggak bergaul dengan teman-temannya yang lama, yang tenteng tas Hermes, yang tenteng tas Louis Vuitton, segala macam. Karena mau nggak mau, seorang ibu aja bisa tiba-tiba jadi minder, benar ya Bu ya? Tiba-tiba jadi minder. Seperkasa beliau bergabung di satu arisan 1 jam dengan teman-teman lama yang tenteng tas bermerek, tiba-tiba beliau jadi minder. Tiba-tiba merasa kulitnya kurang kencang. Tiba-tiba merasa butuh suntikan botox dan segala macam. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu, pilih circle-mu. Pilih inner circle-mu, khususnya orang-orang yang terdekat, orang-orang yang engkau intens mendengar nasihat, engkau intens sharing. Cari orang-orang yang tajam, jangan cari orang-orang yang sesama tumpul. Kalau engkau tahu engkau butuh kedalaman lebih lagi, cari orang-orang yang tajam. Oke, bangun circle-mu, 5 orang itu menentukan, itu akan jadi rata-rata engkau jadi seperti apa. Yang kedua, engkau harus bisa self healing. Ya, self healing ini ibaratnya gini, engkau di tengah-tengah lari, engkau terluka, engkau harus bisa nyembuhin lukamu sambil tetap perang. Bapak Ibu, saya pengen cerita, ya mumpung ini juga gak ada Leo, dia lagi di Lampung. Bapak Ibu jangan berpikir setiap kali saya ditanyain orang, kapan punya anak? Lydia sama Leo kapan punya anak? Dan saya ketawa dan saya bilang doakan saja. Bapak Ibu jangan berpikir itu tidak spread di hati saya. Spread di hati saya. Dan tiba-tiba ada itu pertanyaan. Ada lagi yang datang dengan peneguhan. Saya mimpi anakmu lucu banget, lari-lari, dan itu lebih dari 15 orang Bapak Ibu. Yang ngomong bahwa mereka udah mimpi ngelihat anak saya lucu, anak saya pokoknya tengilnya kayak Leo, tapi juga lucu, tapi juga penyembah. Saya udah lebih dari 15 orang datangin saya. Iya, jadi dan bahkan di titik saya awal-awal mendengar itu saya bersuka cita.
sampai ke orang ke-10, 11, 12 dan sampai hari ini saya juga belum digenapi janji Tuhan dalam hal itu tetap seret di hati saya. Dan saya nggak bisa membiarkan luka itu menganga dan saya pura-pura baik-baik aja, saya nggak bisa. Saya harus bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Dan ketika iblis datang terus ngomong, mimpi apa itu? Nggak pernah digenapi. Engkau didoakan, dinubuatkan berkali-kali hamba Tuhan, toh belum digenapi. Tapi satu hal, ketika saya dengar suara-suara itu, ketika suara-suara itu mulai menjadi kerikil-kerikil yang saya menentukan saya mau tersandung atau tidak. Saya ngomong seperti ini, iya ya Tuhan, kenapa saya harus marah hanya dengan satu hal yang Tuhan belum genapi. Bukan tidak genapi, belum genapi. Dan saya mengabaikan semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Semua hal yang Tuhan sudah curahkan berkat terbaik. Kenapa saya tiba-tiba jadi begitu bodoh? Kalau misalnya saya harus jadi orang yang marah hanya karena satu hal yang Tuhan belum jawab. Dan saya memutuskan untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Saya putuskan mulai hari itu saya punya HP, saya punya aplikasi. Saya catat setiap berkat Tuhan dalam hidup saya setiap hari. Jadi ketika iblis mau ngomong, mau mengintimidasi, mau melukai dan menggoreskan kembali dengan cara yang lama itu, saya bilang, iblis, banyak orang mau tukaran hidup dengan saya. Saya diberkati, saya beli motor cash, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya pasukan bokor best of the best yang saya tidak mau gantikan dengan apapun. Yang pasukannya dari anak kecil, udah ngerti ngurapin seluruh rumah sampai oma lagi ke toilet ya. Yang di umurnya di atas 80 tahun itu masih turun ke jalan-jalan. Saya punya pasukan the best di Bogor, di Kediri, di Papua, di kota-kota manapun. Di Medan saya punya pasukan yang sangat ajaib. Kenapa saya harus komplain dan melo hanya dengan satu hal yang Tuhan belum jawab? Masih loading, masih masa transisi. Buat saya gak make sense, saya sebodoh itu marah dengan Tuhan. Saya sangat bodoh kalau saya tidak melihat kebaikan Tuhan dan tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri. Jadi Bapak Ibu, belajar untuk self healing dirimu. Kalau engkau tahu, engkau banyak dengar suara, tuh iblis sering bisikin hal-hal yang membuat engkau drop down. Kok hutangmu gak lunas-lunas? Belajar untuk self healing, datang ke Tuhan, deklarasikan sesuatu yang sangat kuat yang memukul balik setiap apapun yang iblis coba lemparkan dalam hidupmu. Jangan diam Bapak Ibu, diam itu bukan self healing. Engkau bisa self healing kalau engkau mendeklarasikan sesuatu, kalau engkau dorong mundur semua apapun yang panah-panah asing yang iblis coba lemparkan dalam hidupmu. Diam itu tidak pernah menyembuhkan. Engkau harus ambil keputusan, engkau harus ngomong, engkau harus deklarasikan, engkau harus benar-benar dorong mundur semua itu. Itu self healing. Dan di musim ke depan, ibu gak akan makin nganggur, pemimpin gak akan makin nganggur, gak akan ngurusin engkau. Sakit hati, marah, kepahitan, boleh engkau curhat. Tapi yang terutama, curhatlah ke Tuhan. Engkau ngalamin apapun, belajar sembuh dengan datang ke Tuhan, belajar suntikkan sendiri kesembuhan itu dalam hidupmu. Itu pasukan terdahsyat. Oke? Dan yang ketiga, self growing, saya tidak bahas lebih banyak. Engkau putuskan, engkau pilih apa yang engkau makan. Kita harus tahu makan yang mana, kita harus tahu kunyah yang mana. Ada sangat banyak pengajaran, ada sangat banyak yang disebarkan di media. Belajar, kalau engkau makannya junk food, engkau gak akan pernah sehat. Termasuk juga di roh dan di jiwa. Belajar pilih apa yang engkau makan. Saya hapus kok beberapa akun-akun yang saya follow, yang isinya itu toksik semua. Saya hapus kok. Saya tahu jiwa saya gak perlu makanan sampah seperti ini. Dan saya jadi lebih baik, gak perlu baca postingan-postingan yang toksik, yang segala macam, yang mentertawakan lawatan, yang apapun saya hapus. Dan itu namanya self grow. Kau tahu makanan mana yang engkau harus kunyah, mana yang harus masuk dalam manusia roh, manusia jiwa dan tubuhmu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, kerjakan talenta dan upgrade perbekalanmu. Bapak Ibu, kan kita semua minimal tuh Tuhan bilang di Alkitab terima 1 talenta. Ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Oke? Dan 1 talenta itu kan 600 dinar. Ini hitung-hitungan yang orang sudah sering banget khotbahkan. 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Dan ada satu literasi juga yang berkata bahwa
Pajak satu kota di zaman Israel, di zaman kuno itu 800 dinar. Jadi sebenarnya kalau kita tuh minimal setiap kita punya 1 talenta, sebenarnya perbekalan kita berarti itu 600 dinar, 1 talenta 600 dinar. Jadi sebenarnya yang Tuhan kasih, bekal awal yang Tuhan kasih itu sudah sangat cukup. Karena 800 dinar itu pajak satu kota, satu wilayah di zaman Israel kuno. Kita punya 600 dinar. 6.000 dinar. Berarti kekuatan kita, perbekalan yang Tuhan kasih ke kita, setiap kita yang minimal punya 1, kita sebenarnya sudah punya kekuatan dan kapasitas untuk menaklukkan 1 kota, 2 kota, 3 kota, 1 provinsi, 2 provinsi. Bukan karena kita hebat, tapi karena perbekalan yang Tuhan kasih. Dan saya percaya, saya sih mau pede aja lah, saya tuh gak cuma 1 talenta kok. Saya punya lebih dari 1 talenta. 1, 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Saya gak tahu Bapak Ibu mungkin yang paling kecil sekalipun 1 talenta, kekuatanmu sebenarnya cukup untuk kamu itu menaklukkan 1 kota. Minimal 1 wilayah, minimal gembalakanlah 1 pasukan. Jangan jadi pasukan yang nganggur. Dan minimal hidupmu upgrade lah, pakailah talentamu. Karena kalau talenta itu gak dipakai, cuman dikubur, engkau gak pernah bangun pasukan, jatahmu itu bisa dipindahkan ke orang lain. Gak ada yang mau jatahnya dan engkau akan dicampakkan. Karena perbekalan yang sudah dikasih buat engkau gak upgrade. Engkau gak pakai itu. Waktu itu kalau gak salah ibu pernah cerita, Leo tuh cuman orang yang punya 1 talenta Bapak Ibu. Orang yang sering nyanyi di depan ini, yang katanya pembawa hadirat Tuhan tapi benar membawa hadirat Tuhan. Dan kata ibu tuh cuma 1 talenta. Dia cuma punya 1 kekuatan jerit ke Tuhan. Tapi dari orang yang punya 1 talenta itu, hari ini dia mengembalakan minimal 3 kota lebih. Bogor, Kediri, Timika, Nabire, Wamena, Jayapura, minimal 6 kota. Orang dengan 1 talenta. Kemarin saya baru pulang dari Papua. Saya ke Timika, saya mau menceritakan apa yang saya lihat di sana. Ada anak buahnya Ayah Steve, Kamindo namanya. Salam dari Kamindo buat semuanya, buat semua yang di sini. Beliau itu lulusan SMA setahu saya, lulusan SMA. Dan hari itu saya mesti ke Timika karena pemimpinnya itu berpulang ke surga. Jadi harus ada yang ditata kembali, harus ada yang disusun, bisnis, pekerjaan, pelayanan itu disusun kembali. Dan ajaibnya setelah pemimpinnya pulang ke surga, ada 1 rumah singgah itu sebenarnya anaknya cuma 50 atau 70. Namanya Rumah Singgah Pomako. Itu tempatnya jauh, 2 jam perjalanan. Tempatnya anak-anak yang gak pakai baju di pinggiran sungai seperti itu. Anaknya 50, saya pernah ke sana tahun lalu. 50 sampai 60 anak. Tapi Bapak Ibu tahu, setelah pemimpinnya meninggal, setelah Pak Jul pulang ke surga, bahkan Pak Jul belum balik dengan istrinya, almarhum belum balik ke Timika dengan membawa abu segala macam. Tahu nggak anak rumah singgah di Pomako berapa? Jadi 300 sampai 400 anak 1 rumah singgah. Saya bilang, Kamindo seriusan? Dan saya diajak ke sana, beneran. Anaknya ratusan dan ruangannya itu sekecil green room, diisi 300 anak. Nggak muat, boro-boro mau naruh meja, mau naruh kertas buat nulis ABCD, mereka tuh udah nggak muat, bener-bener sesempit itu gitu. Jadi itu mau dilebarin lagi rumah singgahnya supaya mereka bisa belajar menulis ABCD. Dan saya lihat Kamindo, kamu nih lulusan SMA, tapi engkau punya berapa rumah singgah? 9 sampai 12. Yang 9 itu aktif sekarang, yang 3 lagi itu karena PPKM, nanti akan menyusul buka minggu depan. Jadi 9 rumah singgah, saya totalin anaknya satu-satu, saya ikut datang ke rumah singgah, total anaknya 500 sampai 600 Bapak Ibu. Anak lulusan SMA, Kamindo, anaknya Ayah Steve, hari ini punya anak 500 sampai 600 anak keriting-keriting, kecil-kecil. Yang kalau ngomong PON 20 tuh gak bisa, bisanya ngomongnya PON XX. Ini PON 20, bukan kakak, ini PON XX gitu. Karena mereka gak bisa baca, gak ngerti gitu. Sesimpel itu. Dan seorang anak lulusan SMA, Kamindo, hari ini punya anak 500-600 anak. Setiap hari Senin sampai Minggu dia bergantian rumah singgah A, B, C, D. Minggu depan balik lagi. Jadi setiap bulan dia harus ngasih susu, ngasih mereka gizi yang cukup, ngasih mereka belajar A, B, C, D. Punya 500 sampai 600 anak, 1 orang.
Saya punya sekolah di Bogor yang cuma 50 aja gurunya berapa gitu. Ini satu orang melahirkan satu generasi, mendidik satu generasi. Jadi satu talenta itu sangat cukup Bapak Ibu. Jangan pernah bilang kita terlalu kecil untuk melakukan sesuatu yang besar. Tuhan sudah kasih perbekalan yang besar. Pakai itu, upgrade itu, kerjakan itu. Dan yang terakhir, upgrade cinta dan pengabdian. Anggur yang bercampur dengan air itu bukan pengabdian. Nanti sebentar mungkin Ibu akan bahas lebih detail tentang anggur karena beliau lebih expert dan pakarnya. Dan pertanyaannya hari ini, kapan kita menyajikan anggur yang terbaik untuk Tuhan? Ini ayat ini menemplak saya, sangat menegur saya di Yesaya 1 ayat 22. Dulu engkau murni, tetapi sekarang sudah bercampur. Seperti perak bercampur logam yang tidak berharga. Seperti arak bercampur air. Your silver has become dross. Your best wine, anggur terbaikmu, mixed with water. Jerusalem, you were once like silver, but now you are worthless. Gak ada nilainya, gak ada artinya. You were like good wine, but now you are only water. Dan Tuhan ngomong ini ke saya dan saya nangis di hati saya. Tuhan, seiring apapun yang kau tambahkan dalam hidup saya, ternyata anggur saya pelan-pelan menjadi tawar. Saya pelan-pelan tanpa sadar bisa nari tanpa perasaan itu bisa. Karena udah setiap minggu kita harus nari. Dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Ketika Tuhan pernah mencicipi anggur terbaik dari Mahanaim, ketika kita doling tanpa sepatu, ketika kita hanya pakai rumah contoh di Kemang dan kita beri yang terbaik. Tapi hari ini ketika Tuhan kasih gedung sebesar ini yang nilainya lebih dari 100 M, sikap hati kita berubah. Sikap hati kita mulai menganggap remeh setiap kepercayaan. Tiba-tiba anggurnya Mahanaim menjadi anggur yang bercampur air. Tiba-tiba cintanya Mahanaim menjadi cinta yang bercampur dengan rutinitas dan dipaksa pemimpin. Bisa gak di musim yang baru ini kita punya satu tekad. Tuhan, di musim yang baru ini aku bertekad rekayasa hidupku selalu mengeluarkan anggur yang murni, yang tidak bercampur dengan air. Tapi masalahnya seringkali anggur itu diperas dari sesuatu yang menyakitkan. Sebuah proses yang mungkin kita disalah mengerti, sebuah proses yang mungkin kita harus gendong orang lain yang itu terus nusuk kita. Tapi anggur manis itu diproses dari yang namanya respon, dari yang namanya setiap kesakitan, dari yang namanya setiap perasaan. Anggur manis keluar dari setiap respon. Jadi bukan benar atau salah di musim ke depan ini. Bapak Ibu, camkan, tulis di hatimu. Aku hadapin apapun, aku lewatin apapun, bukan benar atau salah. Itu gak pernah penting lagi. Yang penting adalah respon. Bukan benar atau salah, apapun yang dihadapkan Tuhan dalam hidupku, pemimpinku hadapkan dalam hidupku, tidak penting. Yang penting respon. Saya masih ingat Kak Ruth pernah cerita keyboard dengan ibu, kalau gak salah Kak Ruth bilangnya itu keyboard warna apa, benar gak? Keyboard warna apa, dan ibu bilang enggak, itu keyboard warna ini. Padahal yang benar Kak Ruth ya sebenarnya. Ya, yang benar tuh sebenarnya Kak Ruth. Kak Ruth tuh bilang warnanya ini keyboardnya, ibu bilang enggak yang itu. Sampai akhirnya di satu titik ada sebuah statement yang harus kita kerjakan lewat respon kita. Bukan benar atau salah, yang penting respon. Pemimpinku ngomong itu merah, ya udah itu merah. Itu respon. Itu anggur manis yang bisa dinikmati pemimpinmu. Dan ketika Tuhan sodorkan banyak perjalanan, bukan enak atau enggak enak. Bukan posisimu harus di atas atau menghamba, tapi respon. Semuanya itu akan balik ke respon. Dari respon yang tepat itulah perasan demi perasan anggur manis itu bisa mengalir, bisa ditetesin di sebuah cawan dan Tuhan bisa meminum itu. Dan slide selanjutnya. Oke, tentang upgrade cinta dan pengabdian. Setiap kita pasti mendapat giliran kok untuk menghadap raja. Dan raja itu tertarik atau tidak dengan kita tergantung dari apa yang kita siapkan, tergantung dari anggur apa yang kita bawa hari-hari ini. Kisahnya Esther ini membuat saya amazing banget.
Esther ini sangat-sangat ngerti aturan. Jadi Bapak Ibu tahu ya, dia datang kepada raja itu dengan meresikokan dirinya karena dia tidak dipanggil raja. Tapi raja itu, waktu saya baca ini, raja itu ngomong gak cuma satu kali. Engkau mau apa? Separuh kerajaan pun aku beri. Tapi raja itu sampai ngomong 3 kali. Dan di Esther 5 ayat 6 dan di Esther 7, itu raja kembali menawarkan hal yang sama ketika raja menikmati anggur dari Esther. Saya bacakan ayatnya, sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Ini kali kedua raja bertanya. Kali pertama ketika Esther datang dan raja mengulurkan tongkat, raja menanyakan hal yang sama. Tapi di kali kedua, di saat raja menikmati anggur, mendapatkan suguhan anggur yang manis terbaik dari Esther, raja menanyakan hal yang sama. Dan Esther gak langsung jawab. Esther kembali menjamu raja, kembali memberikan hidangan anggur manis, dan raja kembali bertanya di Esther 7. Pada hari yang kedua, keesokan harinya, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Jadi saya baru tahu ternyata ada yang namanya the rule of 3. Kita tahu ya, setiap kali Tuhan ngomong 2 kali itu namanya peneguhan. Ternyata ketika itu diulang sampai 3 kali di dalam hukum, di dalam hukum yang namanya the rule of 3 kali itu namanya penetapan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti engkau bawa anggur manis ke hadapan Tuhan. Tuhan mungkin pernah disenangkan sekali dengan anggur manismu. Kerjakan itu lagi. Jangan buru-buru ketika Tuhan senang, Tuhan tanya kamu mau apa? Tuhan aku mau kaya, aku mau diberkati segala macam. No, Esther gak lakukan itu. Esther sangat ngerti yang namanya peneguhan itu harus diulang 2 kali. Esther sangat ngerti yang namanya penetapan sampai itu gak bisa dibatalkan. Itu harus diulang sampai 3 kali. Jadi raja itu bertanya sampai 3 kali ke Esther. Apa yang engkau mau, bahkan separuh kerajaan pun akan kuberi. Dan itu di momen-momen di mana Esther menyuguhkan anggur manis buat raja. Hari ini ada berapa cawan yang engkau bawa di hadapan Tuhan? Day by day, peperangan demi peperangan, musim demi musim. Apakah raja bisa menikmati terus anggur manis dalam hidupmu? Sehingga membuat raja melakukan peneguhan perjanjian dengan hidupmu? Bahkan raja melakukan penetapan perjanjian dalam hidupmu yang kita sering sebut sebagai sumpah. Itu gak serta-merta Tuhan beri. Itu ada beberapa cawan, beberapa mesbah yang itu akan mengantarkan Tuhan sampai bersumpah, Tuhan sampai menetapkan, dan itu gak bisa dibatalkan. Dan slide yang terakhir, kekuatan anggur manis. Esther 9 ayat 12, ternyata raja nanya 1 kali lagi. Saking cintanya, saking gak bisa move onnya dari anggur yang Esther berikan. Raja nanya 1 kali di Esther 9. Lalu titah raja kepada Esther sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang. Jadi ini sudah dieksekusi, musuh-musuhnya sudah dieksekusi. Sudah ada kemenangan dalam peperangan. Beserta ke-10 anak Haman sudah dieksekusi. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Ini raja udah bucin banget sama Esther. Udah cinta bener-bener kepincut, bener-bener gak bisa pindah ke lain hati. Sampai nanya sekali lagi, kau mau apa Esther? Bisakah Tuhan di tengah kemenangan demi kemenangan yang Mahanaim alami, Tuhan itu benar-benar mencintai Mahanaim sampai di tengah kita diangkat tinggi, Tuhan masih nanya, Mahanaim kau mau apa lagi? Engkau mau gedung belakang, kau mau tanah belakang, aku akan beri semudah Tuhan mencentikkan jarinya. Enggak susah kalau Tuhan jatuh cinta sama Bapak Ibu, enggak susah. Sangat-sangat mudah bagian Tuhan. Dan saya mau bacakan kekuatan anggur manis ini hanya dari kisah Esther. Kekuatan anggur manis, 1 cawan anggur manis itu bisa membuat 1 bangsa diluputkan. 1 cawan anggur manis membuat semua kekayaan musuh berpindah kepadamu exactly langsung pada saat itu juga. Sebuah kekuatan anggur manis bisa meredakan kegusaran raja. Sebuah cawan anggur manis bisa membuat peperangan kita menjadi
Di depan kau akan menghadapi perang apapun, tapi kalau perang itu menjadi peperangannya Tuhan juga, kemenangan itu sudah jaminan buat kita. Kita gak pernah perang sendiri, kita perang bersama dengan Tuhan kita. Satu cawan anggur itu membuat cincin materai raja diturunkan kepadamu, dan apapun yang kau tulis, Tuhan setuju, raja setuju. Satu cawan anggur itu mampu menggantikan pekik kematian menjadi sorak-sorai kemenangan. Satu cawan anggur membuat semua sula dan senjata yang ditempa terhadapmu berbalik kepada musuhmu. Amin saudara. Siapa yang mau terus hidupnya mengalirkan anggur manis buat Tuhan? Mari kita sama-sama beri diri kita punya respon yang benar dalam setiap upgrade dalam hidup kita. Di musim yang baru, Tuhan menantikan anggur manis dari setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.